Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Luqathah, Waqaf, dan Hibah dengan anggota yaitu Salsabella NIM 21010-80803, Hema Malini NIM 21010-80818, saya sendiri Amalia NIM 21010-80800, Agnia Faris NIM 21010-80812, dan Siti Amanah NIM 21010-80782. Baiklah, langsung ke slide pertama, yaitu membahas mengenai luqathah. Nah, jadi luqathah itu merupakan barang temuan. Nah, jadi pengertian dari luqathah itu suatu barang yang hilang dari pemiliknya, lalu ditemukan dan diambil orang lain. Hilangnya barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikan terhadap barang tersebut juga hilang. Nah, maksud dari kata-kata tersebut seperti ini. Sedikit ulun jelaskan. Maksudnya, barangnya aja yang hilang, tetapi kepemilikan barang yang hilang tadi itu tetap menjadi milik orang yang memiliki barang tersebut. Nah, terus menurut istilah fikihnya, barang temuan itu sama dengan luqathah. Barang temuan atau luqathah yaitu bentuk suatu tindakan yang mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja. Nah, tadi kan kalau luqathah itu adalah barang temuan. Nah, lalu ada yang namanya luqathah. Luqathah itu suatu tindakan yang mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja. Jadi ada orang yang mendapatkan barang secara tidak sengaja, dan sedangkan benda itu tuh tidak diketahui siapa pemiliknya. Berarti bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah kepunyaan penemu, melainkan milik orang lain. Jadi barang yang didapatkan oleh penemu tadi itu masih milik orang yang ampun barang. Sedangkan kita yang menemu tadi itu berhak mengembalikannya lagi. Terus luqathah secara etimologi itu berarti barang temuan. Kata barang bersifat umum, bukan dikhususkan pada barang tertentu saja. Al-luqathah itu berarti sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan atau sesuatu yang dipungut secara syara. Luqathah itu harta yang hilang, dan ia termasuk barang yang diinginkan oleh orang-orang secara umum. Di slide kedua ada rukun dan jenis-jenis luqathah. Yang pertama itu ada al-multaqi, yaitu penemu. Jika yang mengambil adalah orang yang tidak adil, hakim berhak untuk mencabut barang itu dan memberikan kepada orang yang adil dan ahli. Dan jika yang mengambilnya anak kecil, maka yang mengurus adalah walinya. Yang kedua yaitu luqa'ah, yaitu barang temuan. Nah, jadi luqa'ah ini ada 4 macam, yaitu ada barang yang dapat disimpan lama seperti emas dan perak. Terus yang kedua ada barang yang tidak dapat disimpan lama seperti makanan. Yang ketiga yaitu barang yang dapat tahan lama dengan usaha seperti susu, dapat disimpan lama apabila dibuat keju. Yang keempat yaitu suatu yang membutuhkan nafkah, yaitu binatang zalah dan manusia laki seumpama anak kecil. Dan barang temuan berupa hewan ada 2 macam, yaitu binatang yang kuat dan binatang yang lemah. Binatang yang kuat itu binatang yang dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang buas, misalnya seperti unta, kerbau, dan kuda. Nah, sedangkan binatang yang lemah itu binatang yang tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang buas. Di slide ketiga yaitu hukum mengambil barang temuan.
ada beberapa hukum. Yang pertama yaitu sunat. Jadi sunat bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa ia sanggup memelihara barang itu sebagaimana mestinya. Yang kedua wajib. Wajib apabila berat sangkanya bahwa barang akan hilang dengan sia-sia apabila tidak diambilnya. Terus makruh bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi dia akan berkhianat terhadap barang itu kemudian hari. Terus yang keempat haram. Haram bagi orang yang menemukan suatu benda kemudian mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin bahwa dirinya tidak mampu memelihara harta itu sebagaimana semestinya. Jadi hukum-hukum ini itu berhubungan dengan orang yang merdeka, balik, dan berakal. Nah, jadi orang yang tidak merdeka, adapun orang yang tidak merdeka adalah anak kecil dan tidak berakal, maka mereka yang tidak terbebani memungut luqa'ah. B. Wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab waqafa, yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. Dalam istilah syara secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan atau pemilikan, kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Macam-macam wakaf. Pertama, berdasarkan batasan waktu. Wakaf dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf mu'abbad dan wakaf mu'akkad. Wakaf mu'abbad yaitu wakafnya selamanya, apabila berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya. Wakaf muakkad atau sementara seperti berupa barang yang mudah rusak, dan wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. Berdasarkan tujuan, terbagi menjadi ketiga macam, yaitu wakaf ahli, wakaf khairi, dan wakaf gabungan. Wakaf ahli yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf ahli disebut juga wakaf zuri, yaitu yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat kaya atau miskin, sehat atau sakit, tua atau muda. Wakaf khairi bertujuan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan yang diserahkan untuk keperluan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan lain-lain. Wakaf gabungan antara keduanya atau mustarak bertujuan untuk umum dan keluarga secara bersamaan. C. Berdasarkan penggunaan harta. Yang pertama, wakaf langsung. Wakaf pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, wakaf produktif. Wakaf yang pokok digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diperuntukkan tujuan wakaf. D. Berdasarkan bentuk manajemennya. Yang pertama, wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keturunannya. Yang kedua, wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk oleh wakif. Yang ketiga, wakaf yang dokumennya telah hilang sehingga hakim menunjuk seseorang untuk mengatur wakaf tersebut. Yang keempat, wakaf dikelola oleh pemerintah. 3. Nazir, pengelola wakaf. Nazir adalah pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, pengaturan, pemeliharaan, penginvestasian harta kekayaan wakaf, baik terdiri atas satu orang atau kelompok, baik orang maupun badan hukum. Tugas nazir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 yaitu sebagai berikut. A. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. B. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
C. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. D. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Hibah. Pengertian hibah. Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, digunakan dalam Al-Quran beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subjek Allah berarti memberi karunia atau menganugerahi. Pengertian hibah dalam ensiklopedia hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut Kamus Populer Internasional, hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak. Di dalam syara, hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa adanya imbalan. Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah ini berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dengan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Adapun macam-macam hibah. Yang pertama, al-hibah. Al-hibah yaitu pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian balasan, atau dijelaskan oleh Imam Taqi ad-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifayat Al-Akhyar bahwa hibah adalah pemilikan tanpa penggantian. Yang kedua, sodakoh. Sodakoh yaitu yang menghibah sesuatu dengan harapan pahala di akhirat, atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti, dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran pahala dari Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga, wasiat. Wasiat yang dimaksud dengan wasiat menurut pendapat Hasbi As-Siddiq ialah suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya. Dapat didefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Jadi wasiat itu termasuk pemberian. Yang keempat, hadiah. Hadiah yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian yang menurut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan, atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. 3. Syarat dan rukun hibah. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rushd, rukun hibah ada 3. 1. Orang yang menghibahkan atau al-wahib. 2. Orang yang menerima hibah atau al-mauhub lah. 3. Pemberiannya atau al-hibah. Menurut pendapat Helmi Karim, syarat barang yang boleh dihibahkan adalah 1. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan. 2. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara. 3. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. 4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh. 5. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. 6. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai atau al-qabr penerima hibah. 4. Hikmah hibah. Hibah disyaratkan oleh agama Islam serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung. Di antaranya adalah 1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.
2. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil. 3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain. 4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap. 5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata. Demikian penjelasan dari kami. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih.